menyampaikan agak cepat. Setelah itu kita akan langsung Bapak Ibu untuk mencoba mempraktekkan menerapkan model-model ini di dalam skema tahapan pembelajaran, sehingga saya yakin ini bukan baru, maka saya hanya ingin tunjukkan secara cepat. Setelah itu nanti kita akan bekerja dalam kelompok. Nanti kita akan berkelompok, jadi supaya waktunya cukup, karena lebih penting di implementasinya. Kalau teori bisa baca sendiri lah. Yang pertama, model ini sangat banyak, ya, model itu banyak. Dan yang saya sampaikan ini sebenarnya sudah lebih banyak dari model yang dituangkan di dalam modul. Di modul itu hanya diberikan 5 model kalau tidak salah, 5. Dan saya memberikan ke Bapak Ibu itu lebih dari 5 bonus. Nah, tetapi nanti yang kita diskusikan 5 saja. Jadi nanti akan ada 5 kelompok, karena ini posisinya 4 deret, tetapi jumlahnya juga tidak sama. Nanti kita kalau 40 kira-kira per kelompok 8 orang. Baik Bapak Ibu, yang pertama model cooperative learning. Sintak, ya, kita ingat tadi bahwa model itu, tahapan dalam model itu disebut sintak. Jadi sintak dari model cooperative learning itu ada 6 ini. Nah, 6 itu adalah satu tahapan, dan tahapan itu di setiap tahapan bisa saja Bapak Ibu memasukkan teknik-teknik atau metode tertentu di dalamnya. Karena ini bukan metode, maka di dalamnya masih bisa diisi metode. Contohnya gimana? Misalnya tahapan pertama, miringnya enggak sih? Yang sebelah sini. Tahapan pertama adalah menyampaikan tujuan dan memotivasi mahasiswa. Ini kan tekniknya banyak nih, ya kan? Bisa ditayangkan, bisa kemudian menggunakan model kartu kah, atau menggunakan permainan dulu untuk memotivasi mahasiswa. Silahkan, tekniknya banyak, tapi tahapannya namanya tahapan menyampaikan tujuan dan memotivasi mahasiswa. Tahapan kedua menyajikan informasi. Nah, menyajikan informasi kan banyak cara. Ada pakai presentasi, mungkin ada reading guide, gitu kan, membaca, atau reading alone, membaca dengan keras. Itu kan cara menyajikan informasi. Jadi teknik itu masuk di tahapan-tahapan ini, Bapak. Dan bisa saja satu teknik langsung banyak tahapan. Ini makanya fleksibel sekali. Kemudian yang ketiga, tahapan mengorganisasikan mahasiswa dalam kelompok-kelompok. Ini berarti kemudian membentuk kelompok. Jumlah kelompok tergantung apa kira-kira? Jumlah kelompok tergantung banyaknya siswa, oke. Tergantung juga materi. Mau dikelompokkan berdasarkan materi atau berdasarkan apa? Kalau materinya 5, kelompokkan 5. Enak kan itu ya, satu kelompok satu materi. Tapi kalau mau setiap kelompok membahas yang sama, nah jumlah kelompok tergantung pada jumlah siswa. Pembagian isi kelompok tergantung kita mau pakai apa, modelnya mau seperti apa. Kalau diferensiasi, maka kelompok itu homogen. Kelompok ini homogen, karena satu kelompok maksudnya itu homogen. Kalau diferensiasi, pinter ngumpul pinter gitu kan, yang sedang ngumpul sedang, yang kurang pinter ngumpul kurang pinter. Itu berarti jenengan pakai diferensiasi, fokus ke yang kurang pinter. Tapi kalau mau pakai model sharing di dalam kelompok, berarti setiap kelompok harus ada yang bagus, harus ada yang pinter. Jangan satu kelompok pendiam semua, nggak ngomong kabeh itu, meneng-menengan. Jadi ini aliran kebatinan. Susah suruh diskusi kok meneng kabeh. Kamu aja gitu ya, enggak jadi. Ini tergantung kelompokkan, tetapi prinsipnya ada kelompok. Berikutnya membimbing kelompok. Nah, ini tugas guru, bukan meninggalkan kelompok, tapi membimbing kelompok tadi bekerja, lalu memberikan evaluasi dan memberikan penghargaan. Ini tahapan utama. Tahapan utama boleh ditambah, disisipi boleh, karena namanya sintak ini tahapan dasar yang harus ada. Sedangkan dalam proses pembelajaran bisa saja kita inovasi, kita gabungkan dengan beberapa inovasi yang lain. Ini yang pertama, kooperatif. Prinsip dasar kooperatif adalah ada kerja sama, melakukan kooperasi.
Yang kedua adalah problem based learning seperti namanya, maka prinsipnya mesti berbasis masalah. Maka sintak dasarnya ada 5. Orientasi mahasiswa terhadap masalah. Jadi masalah ini bisa disampaikan melalui cerita, melalui presentasi, tayangan video, melalui baca koran, baca informasi, buka Google gitu ya, apa ya yang lagi tren hari ini. Mas Lembong apa masalah sana ini bisa saja menjadi awal untuk masuk ke masalah. Tapi caranya macam-macam. Kalau mau browsing kan ada namanya information search. Jadi setiap tahapan ini boleh diisi macam-macam teknik, ya. Kemudian mengorganisasikan dalam untuk belajar. Artinya apa? Setelah tahu fokus masalahnya apa, kemudian diorganisasikan untuk mempelajari agar bisa menjawab masalah. Berikutnya apa? Melakukan pembimbingan penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses yang sudah dilakukan. Ini tahapan pokok. Nah, jadi problem based learning itu intinya masalah ada di awal. Proses penyajian masalahnya bisa macam-macam. Bahkan munculnya masalah bisa jadi dari peserta didik. Bisa saja. Apa hari ini kita diskusi apa? Mata kuliahnya misalnya PPKN. Itu kan banyak sekali isu-isu nasional yang bisa untuk diskusi. Atau masalahnya misalnya materinya misalnya apa? Fikih. Banyak persoalan fikih di masyarakat bisa diangkat. Misalnya apalagi tadi ada yang saya dengar manajemen pendidikan. Ya sekarang pendidikan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Nah kira-kira apa isunya itu ya? Isunya apa? Pendidikan yang seperti apa? Apakah kurikulum akan dikembalikan ke masa lalu gitu ya? Kembali ada UN, ada nilai ujian nasional, ya itu namanya siklus kehidupan. Kadang-kadang di atas, kadang di bawah balik lagi. Ya udah, kalau itu balik lagi ya disyukuri aja gitu. Ini namanya problem based learning, sintak dasarnya ada 5. Yang ketiga ada model project based learning. Tadi sudah ada yang menerapkan juga. Project ini ada 6 sintak dasar, yaitu pemaparan topik. Jadi pertama mesti akan topik kita yang mau dipakai untuk project itu apa. Soal nanti bentuk projectnya macam-macam, beda lagi. Tadi misalnya karena apa? Ada anak yang cenderungnya audio, ada yang cenderungnya visual, ada yang kinestetik. Anak auditori berarti dia senang hal-hal yang berbau suara. Maka proyeknya bisa saja proyeknya untuk membuat apa yang ada suara. Apakah itu misalnya dalam bentuk rekaman. Yang kedua visual, bentuk presentasi. Yang ketiga kinestetik, bentuk sosiodrama. Jadi proyeknya beda karena karakter siswanya juga beda, mungkin sekali. Menyusun rencana proyek, menyusun jadwal, ini proses yang semuanya ada di dalam kelas. Setelah itu memantau siswa dan kemajuan proyek. Kalau proyek ini belum tentu di dalam kelas, tapi di sini 1, 2, 3 itu ada di dalam kelas. Proyeknya bisa di mana saja tempat proyek dibuat. Kalau jenengan tadi misalnya pakai proyeknya riset, berarti kan di objek yang diteliti. Kalau misalnya ke lab proyeknya ya berarti di lab. Kalau misalnya ke masyarakat ya di masyarakat. Maka ini prosesnya tidak di dalam kelas, tidak selalu di dalam kelas. Berikutnya penyajian hasil. Kalau ini pengujian ya, pengujian hasil. Ini adalah proses sebenarnya hasil dari proyek itu kemudian dipresentasikan. Setelah itu dinilai atau diverifikasi oleh dosen. Artinya bisa jadi proyek itu yang dikerjakan ada yang kurang pas. Maka dosen punya kewajiban untuk meluruskan. Jangan sampai dibiarkan. Kadang-kadang kan diskusi, setelah diskusi selesai tidak ada feedback, nggak ada refleksi, tidak ada pembahasan. Sehingga yang salah tadi dalam diskusi itu tidak sempat diluruskan. Dan mahasiswa yang teringat adalah apa yang terakhir dibahas tadi. Nah, makanya ini penting di sini pengujian hasilnya bagus apa benar apa tidak dan sebagainya. Kalau tadi misalnya Mbak Adel bikin laporan, jangan-jangan salah, nah, modelnya salah, maka harus
betulkan. Kemudian dilakukan refleksi dan evaluasi. Termasuk pengalaman belajar apa yang sudah didapatkan itu direfleksikan. Oke, ini yang ketiga. Yang keempat, ada namanya discovery learning atau proses penemuan. Nah, ada nanti inquiry, ada discovery ya. Pertama ada stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian atau verifikasi, kesimpulan, lalu refleksi dan rekomendasi. Memang tahapannya agak panjang, meskipun mungkin kadang-kadang ada yang itu digabungkan saja supaya lebih simpel. Tapi proses-proses dasarnya ada seperti ini. Itu adalah discovery. Nah, kalau di TV itu ada acara namanya Discovery Channel. Apa itu isinya? Isinya apa? Hewan-hewan. Discovery Channel bukan apa? Animal Channel. Discovery itu apa? Ya membongkar misalnya ada perusahaan yang bergerak di bidang apa, dia dikupas tuntas kira-kira apa ini ya, mungkin parfum itu bagaimana sih proses membuatnya, dari awal ini dibuat dari apa ya, mengumpulkan bunga dan seterusnya. Itu Discovery Channel. Jadi Discovery Channel itu bisa membongkar ya. Namanya aja Discover ya. Jadi covernya dibongkar untuk dikupas, untuk dikaji secara mendalam. Nah, maka ini masuk kategori discovery. Lalu yang kelima, inquiry. Nah, kalau inquiry ini lebih ke penyelidikan. Ya mirip-mirip basisnya riset sebenarnya. Jadi antara discovery kemudian inquiry itu problem based itu mirip-mirip sebenarnya. Karena ada proses untuk apa? Problem solving. Maka di sini pun ada ini, orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, pengumpulan data, menguji data, kesimpulan. Ini prinsip-prinsip inquiry yang mirip dengan proses riset. Jadi memang basis dari inquiry adalah mengajak anak untuk bisa menemukan sendiri, menemukan pengetahuannya, menemukan pemahamannya. Maka anak diajak untuk memahami sejak dari awal apa yang mau dipahami, apa yang mau dibahas, sampai bagaimana dia mengumpulkan datanya, sampai dia menguji dan menarik kesimpulan. Maka inilah yang tadi kita katakan, jika itu dilakukan panjang, seandainya itu diganti dengan ceramah 15 menit rampung gitu ya. Tetapi kalau dengan discovery, dengan inquiry, wah panjang ini. Karena untuk memahami tentang apa sesungguhnya satu objek tertentu misalnya atau satu materi tertentu, itu harus dilakukan melalui tahapan-tahapan yang panjang. Tetapi yang diberikan di sini memang skill ya, keterampilan prosesnya lebih banyak. Anak tahu bagaimana cara mendapatkan atau membentuk satu pengetahuan. Nah, ini maka proses penyelidikan. Yang keenam, scientific. Nah, ini sudah sangat sering kita dengar. Tadi saya lihat di modul itu menjadi 6 sintaknya. Apa yang dipecah itu? Yang dipecah ini, menalar, mengasosiasi, dipisahkan dengan menyimpulkan. Sebenarnya proses menalar itu kan proses, misalnya kalau kita ini scientific itu kan mengamati, itu sebenarnya proses penyampaian informasi. Itu kan mengamati melalui proses pengamatan. Apakah pengamatan mesti pakai mata? Kalau selama ini namanya riset, namanya observasi, itu datang melihat gitu ya. Namanya mengobservasi. Padahal observasi dalam hal saintifik tidak mesti pakai mata. Boleh pakai telinga, boleh pakai tangan, diraba-raba, dipegang-pegang. Boleh pakai apa? Indra, lisan, dicicipi, ya asin apa? Manis, gula apa? Garam kan itu, harus diamati dengan cara karena kalau dipegang tok kasarnya mirip antara pasir dengan gula, namanya juga gula pasir ya. Jadi kasarnya mirip. Begitu di kegelapan kita nggak bisa bedakan gula atau pasir. Tapi begitu dijilat, wah ini pasir. Kayak tahu ya rasanya pasir ini kayak apa?
Nah ini namanya mengamati. Setelah itu menanya. Menanya ini dalam konteks untuk memperdalam informasi. Ya, kemudian mengumpulkan informasi. Ini bisa membaca, bisa googling, bisa kemudian diskusi atau bisa mencari, bertanya, bisa melakukan hal-hal yang bisa untuk mendapatkan informasi. Kemudian mengasosiasi, ini proses menalar, mendiskusikan, kemudian menganalisis bersama-sama, misalnya merangkai. Kalau itu harus merumuskan satu rumusan, maka dia prosesnya proses di sini semua, sehingga sampai pada kesimpulan. Tapi ada yang memisahkan kesimpulan nomor 5. Jadi nomor 6-nya mengkomunikasi. Nah ini tahapan-tahapan saintifik. Mengkomunikasi itu pun banyak teknik kan. Kan mengkomunikasi tidak selalu maju presentasi kan. Kan tidak selalu maju. Boleh ditulis kan. Boleh ditempel di dinding. Bukan ditulis di dinding. Ditempel di dinding. Nah, ditulis kasihan dindingnya. Nah, jadi nanti bisa saja presentasi itu ditempel, bisa saja presentasi di-slide-kan, bisa dijelaskan. Kalau waktunya nggak cukup menjelaskan, ya jangan pakai penjelasan. Saya nggak tahu nanti cukup nggak. Kalau nggak cukup kita tempel kan. Karena kalau dijelaskan satu orang itu diberi waktu 5 menit, molor sampai 10 menit itu biasa gitu. Siswa diberi waktu 5 menit, yang terjadi 2 menit. Nah cuma dibaca, udah selesai. Coba itu anak-anak yang diskusi itu, presentasi makalah kok dibaca. Baca, presentasi pakai PowerPoint dibaca, ya sebentar habis. Namanya PowerPoint, cuma sedikit dibaca kok habis. Nah ini kan proses-proses mengkomunikasi. Boleh menggunakan media. Misalnya, jenengan punya saintifik, kemudian mengkomunikasikannya lewat TikTok, boleh. Hasilnya silahkan diupload di TikTok. Kemudian tag TikTok saya ya, gurunya itu. Sehingga nanti gurunya hanya mendapatkan laporan, oh sudah update, ya, sudah publish di TikTok, sudah diunggah, lalu dapat notif, kemudian dilihat oh hasilnya begini. Kasih review di situ, jempol berapa gitu ya. Ini namanya cara-cara mengkomunikasi yang sekarang modern, tentu tidak selalu menggunakan cara yang sama. Nomor 7, ini yang disebut dengan LOG-R. LOG-R itu adalah singkatan dari literasi, orientasi, kolaborasi, refleksi. Ringkas tahapannya, tetapi isinya sebenarnya juga mirip-mirip. Apa itu literasi? Ya, namanya literasi berarti terkait dengan tadi hampir sama, memberikan informasi melalui membaca, melalui menyimak atau melalui apa. Literasi itu kan terkait dengan kemampuan kita untuk membaca. Ya, baca tidak sekedar bacanya, tapi memahami analisis konteks bacaan, analisisnya dan sebagainya. Lalu orientasi. Jadi setelah diberikan literasi, kemudian orientasi. Orientasi terkait dengan ya materi-materi yang dibahas itu. Lalu kolaborasi, ada kerjasama. Berarti di situ nanti akan ada kerja kelompok lagi. Tidak selalu kelompok besar. Bisa jadi 2 orang, 3 orang, 4 orang. Ini kalau dalam teori teknik pembelajaran nanti 2 orang punya nama, 4 orang punya nama. The power of 2 itu karena 2. Kalau sudah jadi 4 nanti the power of 4. Kalau udah 5 nggak ada itu, the power of 5 nggak ada. Yang ada berarti grup, small group. Nah, jadi namanya akan berubah karena cara yang berbeda. Begitu 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Berubahlah namanya menjadi snowballing. Snowballing itu hanya gabungan dari kerja kelompok tadi. Kooperatif itu bentuknya nanti bisa snowballing, bisa small group discussion, bisa macam-macam. Ini kooperasi. Kolaborasi ini bisa melibatkan pihak-pihak di luar yang memang dibutuhkan. Misalnya kolaborasi dengan tim atau siapa, praktisi dan sebagainya. Lalu refleksi. Kayak ini yang ke-7, yang ke-8 namanya MPL. Model pembelajaran berbasis lingkungan. Ini tahapannya panjang. Saya bikin seperti tadi terlalu kecil. Tahapannya panjang ya. Ini karena tertulisnya begitu, kita ikut dulu lah.
jenengan boleh meringkas. Saya tadi mau tak ringkas, lah neng modul ngono ya sementara biar gini aja. Ini adalah pembelajaran berbasis lingkungan atau yang model pembelajaran berbasis lingkungan ini menentukan objek pengamatan. Jadi sebenarnya juga ini akan memanfaatkan lingkungan sekitar tempat belajar kita. Jika memang lingkungan itu ada sumber belajar yang bisa dimanfaatkan. Jika tidak ya nggak cocok kan gitu ya, nggak cocok. Maka ini prosesnya apa? Menentukan objek, kemudian membentuk kelompok, memberi tugas pengamatan, menentukan apa yang mau diamati. Ini sebenarnya boleh digabung aja. Ya, artinya menentukan objek dan melakukan pengamatan, melakukan pengamatan terpisah lagi. Kemudian mencatat hasil pengamatan, melaporkan hasil pengamatan, mendeskripsikan hasil pengamatan, memamerkan, mengamati dan mengomentari, merefleksi. Ini juga disebut salah satu model yang bisa diterapkan. Sekali lagi, model bisa dipakai jika sesuai dengan apa? Satu, sesuai dengan tujuan. Dua, sesuai dengan apa? Kira-kira apa kira-kira? Memilih tujuan, memilih model itu alasannya atau pertimbangannya apa? Tujuan, karakter siswa, ada lagi? Ya siko, pikir kok. Materi pembelajaran Pak. Materi, nah materinya nggak cocok ya jangan dipaksa. Ini materinya nggak ada urusan dengan masalah, tiba-tiba problem based learning. Ternyata apa yang disampaikan problem based learning begitu dibaca tahapan pertama mengorientasikan masalah. Apa yang dimasukkan, yang dituliskan? Menanyakan kepada mahasiswa apa pengertian zakat. Memang pengertian zakat ditanyakan ini terus problem itu ya. Jadi karena pertanyaan dianggapnya problem karena ada pertanyaan, padahal problem itu bukan seperti itu. Coba nanti cek itu guru-guru waktu nyusun RPP itu di kelas. Saya nyontohkan guru aja kalau dosen ketinggian. Ya. Katanya problem base begitu dibaca itu siswa berkelompok, setelah itu kelompok satu mendiskusikan tentang pengertian, kelompok dua mendiskusikan tentang syaratnya, tiga rukunnya. Nah kalau pengertian, syarat, rukun, ya itu bukan masalah. Itu nggak perlu disebut problem based learning, cukup group discussion selesai wes. Cukup diskusi aja, karena kalau problem itu bukan masalah. Ya. Nah orientasi masalah ini kadang-kadang bukan masalah dianggap masalah. Nah kalau diselesaikan tanpa masalah, nggak ada ya. Model yang ke-8, habis ya, 8 saja tadi ya. Nah 8 ini, model ini nanti kita hanya diskusi 5 saja dari 8. Hanya 5. Nah yang tadi saya sampaikan sebenarnya dari sini, apa pertimbangan pemilihan model? Pertama, memilih model itu mesti tujuan. Jangan sampai sekedar tadi supaya ngisi waktu, supaya ini bisa disambi. Bukan tujuan. Supaya apa? Ringan kerjaan, supaya bisa ditinggal. Itu kan bukan tujuan utama, bukan pertimbangan utama. Harus tujuan. Yang kedua itu adalah sifat materinya. Nah, project nggak cocok bagi materi yang tidak ada hubungannya dengan project. Meskipun project itu fleksibel ya. Project itu tidak mesti bikin apa yang ada fisiknya, bikin apa misalnya kalau fikih itu bikin miniatur Masjidil Haram gitu, nggak harus begitu. Kemudian misalnya membuat sketsa atau membuat kaligrafi yang dengan bingkai yang besar gitu, terus nanti dijual di sana. Nggak harus seperti itu gitu ya. Project itu bisa saja dalam bentuk apa? Desain, menyusun rancangan misalnya, rancangan desain atau misalnya bikin film. Nah, bikin apa? Film sampai pada apa istilahnya itu? Storyboardnya. Ya, storyboardnya. Yang skrip ya, sampai skripnya. Nah, sampai situ. Nggak usah sampai ngambil video, belum misalnya. Atau baru bikin apa istilahnya? Sinopsis.
itu juga bisa menjadi project. Kemudian apa lagi? Ketersediaan fasilitas, ini juga menjadi pertimbangan. Lalu yang keempat, pertimbangannya kondisi peserta didik. Ya tadi, jangan sampai anak-anak yang baca saja belum bisa, proyeknya disuruh eksplor sendiri, golek bahan sendiri, kon moco dewi. Nah, moconya aja belum bener, nggak cocok proyek untuk anak-anak seperti itu. Nah, anak yang nggak punya teknologi, nggak akrab teknologi, tiba-tiba proyeknya harus cari di online, itu juga tidak cocok. Artinya karakternya harus dipertimbangkan. Lalu yang terakhir, alokasi waktu. Nah, jangan sampai nanti satu proyek aja menghabiskan waktu sampai setengah semester gitu ya. Nah, selesai satu proyek setengah semester, nanti materi yang lain gimana? Nah, ini juga penting. Baik Bapak Ibu, ini yang kita sampaikan. Sekarang kita akan masuk ke, atau sebelum ini mungkin ada yang mau disampaikan, silakan.